Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel BD Programming bersama saya Amin Fau sebagai instruktur pada video ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Java. Dan aplikasi nanti yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan aplikasi NetBeans yang versi 8. Oke, sebelum kita kupas total daripada aplikasi NetBeans, maka kita harus pahami dulu tentang tipe data dan operator. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu berhubungan dengan tipe data dan operator. Oke, sebelum kita menggunakan tipe data dan operator tersebut, alangkah baiknya kita harus pahami, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan tipe data dan kemudian itu tujuannya apa, dan begitu juga si operator. Oke, tipe data itu merupakan klasifikasi data, ya, merupakan klasifikasi data yang tujuannya nanti yaitu untuk mengenalkan setiap variabel yang kita buat terhadap compiler atau terhadap kompilator untuk memproses setiap data yang kita buat sehingga nanti bisa menghasilkan suatu output. Oke ya, tidak tipe data. Sedangkan operator ini ada banyak jenisnya, ya. Ada banyak jenisnya, nanti bisa berhubungan dengan penjumlahan, operator penjumlahan, atau operator aritmatika, operator logika, dan biasanya nanti fungsi operator ini bisa kita gunakan untuk menjumlahkan suatu bilangan, untuk membandingkan suatu variabel, dan lain sebagainya. Ya, itu si operator. Lalu, tujuan kita untuk belajar daripada tipe data dan operator ini yaitu supaya kita bisa memahami operator atau fungsi operator dengan benar, supaya kita bisa memahami bagaimana struktural dasar atau bagaimana penulisan dasar atau coding program dasar daripada bahasa pemrograman Java. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan bahasa Java. Oke. Nah, tipe data itu dibagi di dalam dua kategori. Oke. Ada tipe data yang sifatnya primitif dan ada tipe data yang referensi. Oke, ada tipe data yang primitif dan ada tipe data yang referensi. Yang pertama, tipe data primitif itu merupakan tipe data yang mempunyai nilai tertentu, bukan referensi dari sebuah kelas atau objek. Ya. Jadi tipe data primitif ini nanti dia mempunyai nilai, dia mempunyai value tertentu, tapi sifatnya itu bukan referensi dari suatu kelas atau objek. Nah, kita lihat di bawah, tipe data primitif ini sendiri dibagi dalam 4 kategori. Ya, jadi atau 4 bagian, dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, integer. Nah, integer ini biasanya digunakan untuk bilangan-bilangan bulat. Oke ya, untuk bilangan-bilangan bulat. Dan kemudian jenis tipe data yang ada di sana itu ada 4. Oke, ya ada 4. Yang pertama yaitu byte, yang dimana storage-nya atau penyimpanan itu ada, atau maksimal penyimpanan itu 8 bit, ya, 8 bit. Kemudian nilai yang bisa ditampung oleh si byte ini adalah ada minus 128 sampai dengan 127 karakter. Oke ya, jadi itu dia nilai yang bisa ditampung oleh si tipe data
atau tipe data yang berjenis byte. Dan kemudian tipe data yang berjenis short, ya. Kemudian storage-nya itu ada 16 bit, dan kemudian maksimal karakternya itu atau maksimal karakter yang bisa ditampung oleh tipe data integer ini dengan jenis short itu ada sekitar 32.767 karakter. Nah, jadi jenis tipe data short ini dia lebih banyak dia penampungannya atau nilai penampungannya dan jumlah storage-nya daripada byte. Oke, dan kemudian ada jenis tipe data yaitu long. Nah, long ini merupakan tipe data yang di atas atau yang ruang lingkupnya itu lebih besar daripada jenis tipe data short. Nah, kita lihat sendiri ya, nilai yang dimiliki oleh si nilai storage-nya ini ada 64 bit, dan kemudian nilai karakter yang bisa ditampung itu ada sekitar segini. Ya, ada 92 juta miliar dan 233.702 sekian, yaitu banyaknya karakter ya. Dan kemudian ada satu lagi yaitu integer atau sering kita int ya. Nah, ini storage-nya itu ada 32 bit ya, atau penyimpanan itu ada 32 bit, dan kemudian nilai ini maksudnya jumlah karakter yang bisa ditampung oleh si tipe data yang jenisnya int ya, itu ada sekitar sekian, 214.758 bla 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 sekian. Oke ya. Nah, jadi inilah jenis tipe data yang khusus untuk bilangan bulat tadi ya, untuk bilangan bulat. Nah, kemudian tipe data selanjutnya yaitu float. Nah, jadi di dalam float ini ada dua jenis tipe data. Nah ya, tipe data float ini biasanya ini untuk mengandung bilangan-bilangan pecahan ya, untuk menyimpan atau menampung bilangan pecahan. Nah, jenis tipe data yang ada dalam float ini yaitu float, ada dua yaitu float dan double ya, dan masing-masing nih ya, float dan double. Dan kemudian masing-masing storage daripada tipe data ini mempunyai kapasitas yang berbeda. Kalau yang float itu 32 bit, kemudian dari si double itu ada 64 bit. Nah, kemudian nilainya pun juga beda-beda gitu. Ya, ini nilainya sekian, kurang lebih dari 3,4 sekian dan sampai dengan 3,4 sekian, 38. Ya, jadi ini adalah jenis tipe data yang untuk pecahan. Jadi nanti pemakaian tipe data itu ada, misalnya kita buat bilangan bulat. Bilangan bulat itu contohnya gimana? Misalnya ada 300, 400 dan lain sebagainya. Nah, maka bilangan yang cocok kita pakai di situ, tipe data yang cocok kita pakai di sana itu apa? Itu tipe data yang khusus untuk bilangan bulat, yaitu byte, short, long, dan integer. Dan kemudian misalnya kita menemukan suatu data yang jenisnya itu atau suatu bilangan yang jenisnya itu bilangan pecahan gitu. Nah, apa yang mau kita gunakan tipe datanya? Ya udah, kita gunakan yaitu yang float dan double. Oke. Nah, kemudian tipe data selanjutnya yaitu chart. Oke ya. Chart ini biasanya digunakan untuk menampung karakter. Ya, untuk menampung karakter misalnya nama, alamat. Oke, misalnya untuk penyimpanan nama, alamat, dan lain sebagainya. Ya, jadi khusus tipe data chart ini sendiri, dia itu gunanya untuk menyimpan karakter.
ya, atau menyimpan huruf, itu ya, bukan angka. Nah, kemudian boolean, tipe data selanjutnya itu boolean. Nah, boolean ini dia mempunyai storage yaitu 1 bit, dan sedangkan nilainya itu ada 2, ya, ada 2 kondisi nilainya, yaitu true dan false. Nah, kemudian untuk tipe data boolean ini sendiri bisa digunakan untuk menyatakan suatu kondisi, gitu ya, untuk menyatakan suatu kondisi. Contoh, saya mau mengetahui apakah 1 lebih besar, atau misalnya apakah 1 sama dengan 5. Nah, jadi nanti yang perlu kita gunakan tipe data yang di sana untuk mengetahui apakah 1 sama dengan 5, yaitu tipe data boolean ini, karena dia itu lebih cocok untuk membandingkan atau untuk mengetahui keadaan atau suatu kondisi, ya, apakah benar atau salah, true atau false, gitu ya. Nah, jadi itu untuk tipe-tipe data daripada primitifnya tadi, ya. Dan kemudian ada yang kedua, yaitu tipe data referensi. Nah, tipe data referensi ini terbentuk dari tipe data sederhana dan tipe data referensi. Nah, tipe data itu apa aja? Yaitu ada string, ada array, ada kelas, dan ada interface, ya. Jadi referensi. Nah, jadi masing-masing juga untuk tipe data ini nanti bisa kita gunakan di dalam Java kita, ya. Misalnya kita mau menampilkan data dalam bentuk array, ya, dan nanti kita masukkan semua datanya ke dalam array untuk mempermudah kita juga nanti di dalam mengolah data atau mengambil data, gitu. Ya, itu untuk yang tipe data. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang tipe data, ya silahkan di komentari aja, ya. Silahkan di komentari nanti di kolom komentar yang ada pada video ini. Kalau misalnya ada penjelasan atau materi yang belum dipahami. Oke, kemudian kita masuk ke bagian operator. Oke, ya, kita masuk ke operator. Nah, operator ini seperti yang saya jelaskan tadi, operator ini ada banyak jenisnya. Misalnya ada operator aritmatika, ada operator logika, dan lain sebagainya. Dan salah satu bentuk kegunaan daripada operator ini yaitu untuk melakukan pengolahan data. Paham, ya? Salah satu bentuk atau tujuan daripada operator ini yaitu untuk melakukan pengolahan data. Nah, kemudian di dalam melakukan pengolahan data itu, si operator ini apa aja yang dilibatkannya, atau siapa aja yang terkait, atau siapa aja yang terlibat di dalam melakukan pengolahan data tersebut. Oke. Nah, yang dilibatkan di sana itu adalah bilangan konstantanya. Kemudian yang kedua itu variabelnya yang telah kita buat. Nah, karena nanti di dalam membuat sebuah atau menggunakan operator-operator ini, kita akan membuat sebuah variabel dan kemudian nanti nilainya berapa, apa nilainya yang akan kita olah, gitu. Contoh, saya mau menjumlahkan bilangan 1 tambah 2. Nah, maka sebelum saya nanti mendapatkan hasil penjumlahan dari 1 tambah 2, maka terlebih dahulu untuk masing-masing nilai 1 dan 2 itu saya akan buat di dalam satu variabel. Nah, kemudian variabel itulah nanti yang akan menampung nilai daripada 1 dan 2 tadi. Oke, ya. Jadi itu dia. Nah, kemudian variabel itu kenapa harus kita buat di dalam coding program kita. Nah,
variabel ini juga salah satu bentuk atau cara yang kita gunakan untuk menyederhanakan penulisan kode program, gitu ya. Nah, jadi misalnya saya sudah buat variabel A dengan nilainya 3, saya buat variabel B dengan nilainya 6, contoh. Lalu apakah variabel itu nanti bisa saya gunakan untuk bagian yang lain? Bisa. Kita nanti cukup memanggil nama variabelnya saja. Ambil nama variabelnya, misalnya saya mau ambil variabel A. Oke, ya udah, kita ambil aja variabel A. Saya mau ambil variabel B. Ya udah, kita panggil aja variabel B-nya. Maka secara otomatis nilai yang ada pada masing-masing variabelnya tadi bisa kita olah datanya. Bisa kita ambil datanya. Oke. Nah, kalau dibilang variabel ini merupakan tempat penampungan data sementara. Oke. Tempat penampungan data sementara, dan nilainya itu atau data yang kita simpan ke dalam variabel tersebut bisa kita ganti dalam waktu yang kita inginkan. Contoh tadi ya, saya buat sebuah variabel, yaitu variabel A, nilainya itu 1. Bisa nggak saya rubah nilainya itu jadi 5? Ya bisa. Bisa nggak saya buat nilainya itu 100? Bisa. Terserah. Ya, namanya tempat penampungan data sementara dan bisa dirubah nilainya. Itu dia variabel ya. Oke. Nah, kita lihat nih. Ada banyak jenis operator, ada increment atau decrement. Biasanya ini untuk sebuah simbol yang digunakan untuk menjumlahkan ya. Ya, untuk menjumlahkan. Kalau di dalam bahasa pemrograman PHP ini biasanya increment sama decrement ini saya selalu gunakan untuk membuat penomoran ya. Misalnya ada 5 data nih. Ada 5 data, misalnya data A, B, C, D, dan E. Kemudian saya mau buat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk membuat penomoran tadi, maka saya tinggal menambahkan aja incrementnya atau plus-plusnya itu aja. Saya buat variabel, saya buat nilainya, kemudian saya buat di depannya itu plus-plus. Nah, itu dalam artian secara otomatis nilai yang ada pada variabel tersebut akan bertambah sesuai dengan jumlah banyaknya data. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tadi saya contohkan tadi ada 5 data, ketika saya buat nilainya saya variabel nomor misalnya, saya buat 1 nilainya, kemudian saya panggil variabelnya saya nomor plus-plus. Nah, maka secara otomatis nanti nilai yang 1 tadi akan bertambah secara otomatis sesuai dengan jumlah data yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 5 data. Paham ya sampai di sini ya? Yaitu untuk operator increment dan decrement. Nah, kemudian ada unary operator. Kemudian ada perkalian, pembagian, dan modulus. Ada operator penambahan, pengurangan. Nah, ini sebenarnya operator ini tergolong ke operator aritmatika ya, yang dimana bisa kita gunakan untuk menjumlahkan, untuk membagi, untuk perkalian, dan untuk pengurangan. Nah, biasanya operator ini selalu digunakan untuk operasi-operasi pada bilangan-bilangan tertentu. Oke ya. Dan kemudian ada operator shift, ya, operator perbandingan. Kemudian operator bitwise, ada kondisional, ada operator penugasan atau assignment. Nah, jadi masing-masing operator ini mereka mempunyai fungsi yang sama atau mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi maksudnya fungsi yang berbeda. Jadi nanti ketika kita gunakan operator shift itu bagaimana hasilnya? Nanti kita akan contohkan pada program di bawah. Ya, nanti ada contoh latihan. Kemudian kalau misalnya kita gunakan operator perbandingan itu bagaimana? Nah, misalnya seperti yang saya contohkan tadi ya.
kita membandingkan nilai 1 dan nilai 5. Apakah nilai 5 itu benar atau salah? Atau 1 sama dengan 5, apakah itu salah atau benar? Nah, nanti kita akan gunakan operator-operator perbandingannya. Oke ya. Nah, kemudian operator concatenation. Nah, jadi di dalam bahasa pemrograman Java itu juga dia menyediakan sebuah operator yang dapat digunakan untuk menghubungkan suatu karakter atau string, gitu ya, untuk menghubungkan suatu karakter atau string. Nah, lalu operatornya itu bagaimana? Nah, operator yang bisa kita buat itu nanti yaitu, atau yang kita gunakan adalah tanda plus, gitu ya. Nah, jadi di dalam Java itu juga dia menyediakan satu operator untuk menghubungkan antara string A dan string B. Contoh nih ya, saya buat sebuah string A satu, kemudian saya buat string B ini yang kedua. Nah, lalu saya mau gabungkan ini kedua string ini supaya nanti nilainya bisa saya proses, maka saya gunakan tanda plus saja. Oke, dalam kutip stringnya tadi saya buat di dalam petik 2 ya, di petik 2 baru saya masukkan nilainya. Nah, output, kemudian output dan data input. Nah, output data menggunakan objek out untuk menampilkan langsung ya, untuk menampilkan hasil dari program yang kita buat. Oke ya. Nah, jadi setiap output yang kita, atau setiap program yang kita buat untuk melihat outputnya itu nanti akan ada di bagian outnya. Yes. Bagian outnya itu untuk salah satu bagian yang bisa digunakan untuk melihat hasil dari apa yang kita buat tadi, gitu, atau apa yang kita buat di dalam program kita. Nah, kemudian untuk input data ya bisa kita gunakan nanti kelas-kelas yang ada pada Java ya, seperti IO exception, input stream reader, dan buffer reader. Nah, jadi nanti untuk proses inputnya nanti bisa kita gunakan kelas-kelas yang ada pada Java itu sendiri. Oke ya. Oke, sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Oke, nah sekarang coba kita buat ini di bagian 3 ini ada latihan atau praktekkan listing program berikut ini serta analisa program pada lembaran programnya. Nah, coba kita buat program seperti yang ada pada latihan ini di bawah. Oke, sekarang kita akan menjalankan yang namanya NetBeans-nya. Kita akan menjalankan NetBeans-nya. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan awal daripada NetBeans. Nah, lalu bagaimana cara membuat sebuah project, bagaimana cara membuat program baru dalam NetBeans-nya? Nah, kita ikuti langkah-langkah seperti di bawah ini. Yang pertama, di sini ada menu file. Bisa kita pilih ini menu file, kemudian kita pilih yang new project nih, new project, kemudian nanti akan muncul form seperti ini untuk new projectnya. Nah, sekarang kita pilih Java, kemudian kita pilih yang Java application, kemudian kita pilih next. Nah, kemudian disinilah kita buat nama project kita, gitu ya. Di sini kita buat nama projectnya. Nama projectnya apa? Operator, kita baca tipe data dan operator. Oke ya, seperti ini, tipe data dan operator. Nah, kemudian setelah kita buat
nama projectnya, ini ada lokasi penyimpanannya. Ya, ini terserah mau disimpan di mana projectnya. Ini misalnya nih saya mau ganti lokasi penyimpanannya, saya pilih aja nih browser, kemudian saya cari lokasi di mana mau saya simpan. Contoh saya letakkan di local disk D, oke ya. Kemudian saya cari folder SD Budi Dharma, saya cari silabus, semester genapnya, PBO nya, kemudian saya buat folder baru supaya nanti tidak berantakan materinya. Pertemuan 4, sorry ini pertemuan 3, ini masih pertemuan 3. Oke, kita open, maka oke, ini tadi kita rename lagi, sorry, pertemuan 3. Nah, ini kita open dulu. Nah, baru kita open. Oke ya. Nah, sampai di sini sudah terbentuk folder kita tadi, yaitu pertemuan 3. Kemudian kita klik finish. Nah, silakan tunggu sampai proses pembuatan program kita tadi selesai. Nah, jadi teman-teman, ketika nanti kita sudah berhasil membuat, ya, sudah berhasil membuat nama project itu tadi, yaitu nama project tipe data dan operator, maka nanti akan dihadapkan kita langsung pada halaman text editornya atau pada bagian source code daripada Java itu sendiri. Oke ya. Nah, jadi ini adalah sebuah komentar. Ini kita hapus saja, ini tidak masalah. Kemudian ini juga saya hapus, ini enggak masalah. Kemudian ini juga saya hapus, ini enggak masalah juga. Nah, lihat to do code application logic here. Nah, jadi di dalam sinilah kita memulai menuliskan coding programnya, gitu ya. Kita menuliskan coding programnya. Nah, coba kita enter sekali. Nah, ketika kita mau membuat suatu variabel, maka kita akan buat seperti ini. Ini char A, ini lama, gitu ya. Kita lihat di dalam materi kita tadi. Oke nih, oke ya. Nah, jadi kita akan mendefinisikan suatu variabel, gitu ya. Nah, variabelnya itu yang mana? Nah, variabelnya ini tadi yang ini, yang A ini, gitu. Coba kita buat komentar aja di sini. Kita menambahkan komentarnya atau keterangan. A adalah merupakan variabel, oke ya, merupakan variabel. Oke, kita kembali lagi kemari. Kemudian kita mau membuat sebuah nilai di dalam variabel tadi, gitu ya. Kita mau membuat nilainya, maka kita panggil dulu variabelnya A sama dengan x1. Nah, nilainya itu apa? Kita buat contoh ABC, gitu, koma, gitu ya. Kita buat komentarnya ABC adalah nilai daripada variabel A. Oke ya. ABC itu adalah nilai dari variabel A. Oke. Nah, kemudian kita mau cetak karakternya, gitu ya. Kita mau menampilkan karakternya. Coba system dot out dot
print, kita ambil nilainya dulu, karakter sama dengan, ya, atau karakternya adalah, ya, karakternya adalah nilainya tadi, ya, karakternya adalah, coba kita buat space di sini. Oke, baru kita buat lagi. Nah, ini sistem titik out titik print ini dia gunanya itu untuk mencetak satu karakter, ya, mencetak karakter. Jadi tidak ada hubungannya dengan variabel a kita tadi di atas. Saya buat sistem di dot out dot print line ini, kemudian saya ambil a. Oke. Kita ganti aja nih di adalah, oke, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, karakternya itu yang kita buat tadi, ya, karakternya itu yaitu D, atau nilai dari variabel a itu adalah D. Dia tipe datanya char, kemudian variabelnya a, kemudian a itu berisi nilai D. Ya, kita lihat D adalah nilai dari pada variabel a. Kemudian kita mau tampilkan karakternya atau nilai yang ada pada variabel a, kita buat seperti ini. System.out.print, kemudian kita masukkan dulu keterangan karakternya adalah, ya, nanti ini karakternya adalah ini sama dengan nanti yang muncul itu nilai ini, nilai a. A-nya itu isinya apa? Yaitu D, gitu, ya. A itu nilainya apa? Ini nilainya D. Nanti jadi karakternya itu adalah sama dengan D. Itulah yang muncul nanti. Oke, sekarang kita coba simpan dulu. Kita pilih, oke, save, Ctrl S saja. Nah, coba kita jalankan programnya. Di sini bisa kita klik juga, di sini run project, atau dengan klik F6, ya, F6 juga boleh. Atau di dalam kode programnya juga bisa kita klik kanan dan run file. Ya, kita coba run file, kita lihat hasilnya. Tunggu, ya, ini tunggu proses, ini sedang run. Nah, lihat teman-teman, oke. Nah, jadi perhatikan, ya, tadi kita sudah membuat karakter A dengan tipe data char, ini tipe datanya, dan kemudian A itu sama dengan karakternya tadi, ya. Ini tipe variabel A ini sama dengan D, yang dalam artian D ini merupakan nilai daripada si A. Kemudian kita tampilkan ini, kita cetak system.out.print. Gunanya ini apa? Untuk mencetak penjelasan ini, karakternya adalah sama dengan, oke, ya. Jadi di mana dia muncul? Ya, ini dia munculnya, oke, ya. Kemudian ini system.out.println dalam kurung A. Nah, jadi kita ambil nilai variabelnya ini tadi dari sini, nilai variabel A, atau kita ambil variabel A. Kenapa nggak kita ambil D? Nggak usah, karena itu nilai daripada variabel A. Kalau misalnya kita buat D di sini pasti error.
Kenapa? Karena variabel D itu tidak ada. Jadi yang kita variabelkan itu adalah A. Nah, jadi yang perlu kita panggil di sini itu adalah variabel ini yang kita buat tadi di sini. Itu yang perlu kita panggil kemari. Kita buat di sini. Nah, itu kan variabel A sama dengan D. Berarti nilainya kan sudah ada. Nah, inilah yang ditampilkan nilai daripada variabel A-nya tadi. Di sini ditampilkan. Nah, ini dia nilai D. Gitu. Oke ya? Sampai sini sudah paham ya? Oke. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau agak bingung dari penjelasan materinya, silakan nanti ditanya aja ya. Silakan ditanya atau di komentari aja di kolom komentar videonya. Dan kemudian yang kedua, kita coba buat contoh yang baru. Kita akan mengisi suatu bilangan konstanta ya. Atau kita buat bilangan angka di dalam satu variabel. Ya, apakah di dalam variabel itu yang tipe datanya chart itu bisa menampung nilai daripada angka ya? Kita coba. Nah, jadi kita buat seperti ini. Chart nilai. Variabelnya di situ yang mana? Variabelnya yaitu adalah nilai. Oke ya? Oke, kita buat komentarnya. Nilai adalah merupakan variabel. Oke. Kemudian kita ambil nilai atau kita ambil variabel yang tadi. Variabelnya itu kita ambil, kita turunkan ke bawah. Kemudian kita isikan nilainya apa. Nilainya apa kita buat? Misalnya 2020. Contoh. Kita buat komentar. 2020 adalah merupakan nilai dari pada variabel nilai. Ya. Oke. Dan merupakan nilainya. Atau jangan nilai deh, kita ganti aja nih isi. Nah, gitu. Isi daripada variabel nilai. Kemudian kita coba cetak sistem dot print kita buat nilainya adalah sama dengan spasi. Baru lagi sistem .out.println masukkan nilai. Oke, ini kita buat coba deh 2, nilainya 2 aja. Oke ya, itu sebenarnya sama ya seperti yang di atas tadi. Nah, kemudian kita simpan, Ctrl S, kemudian coba kita jalankan di kanan dan run file. Kita lihat di bawah. Nah, nilainya adalah 2. Nah, ini diambil dari mana? Diambil dari variabel nilai, ya, dan tipe data chart, dan kemudian ditampilkan ke dalam outputnya ini. Itu ya, untuk pembuatan tipe data dan variabelnya tadi. Nah, jadi ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan nilai untuk masing-masing variabel. Nah, yang pertama itu adalah setiap nilai yang kita buat itu harus diapit oleh petik tunggal, gitu ya. Nah, ini nilainya nih harus dikasih petik 2 atau harus diawali dulu petik 2, kemudian nilainya itu kita taruh atau kita posisikan di tengah-tengah petik tunggalnya itu, maksud saya. Ya. Kemudian untuk mencetak hasilnya itu atau mencetak satu karakter, kita harus mulai yaitu dengan membuat petik 2. Oke ya, petik 2. Dan satu lagi, setiap akhir dari baris program
yang kita tuliskan di dalam satu project kita atau dalam satu kelas itu wajib dan harus diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Gitu. Nah, jadi ini adalah merupakan latihan dasar bagaimana cara menggunakan tipe data dan membuat nilai pada satu variabel. Oke. Nah, lalu kenapa bisa tampil hasilnya di sini? Ini 2 dan D. Nah, kenapa bisa muncul hasilnya? Karena itulah yang saya jelaskan tadi dari awal, karena tipe datanya itu ada. Bagaimana kalau misalnya tipe datanya nggak ada? Bisa nggak kita proses? Coba ya kita hapus ya. Tadi kan sesuai penjelasan yang saya jelaskan di atas, tipe data merupakan klasifikasi data ya. Klasifikasi data yang dapat memperkenalkan suatu variabel untuk memproses setiap data. Nah, kita coba nih. Nah, sebelum aja kita jalankan ini sudah error. Ya, kita coba jalankan. Nah, ini error nih, nggak bisa jalan nih. Nah, jadi karena dia nggak kenal si komputer kita, dia nggak mengenal ini, gitu. Dia nggak mengenal variabel A ini. Ini sebenarnya variabelnya ini jenis datanya ini apa gitu. Gitu ya. Nah, jadi harus kita buat dengan tipe datanya. Oke, kita simpan lagi, kita run, pasti nggak ada error, hasilnya tetap sama. Ya, ini untuk yang tipe data dan variabel. Yang kedua, kita akan masuk ke bagian penjumlahan, ya. Oke, kita akan masuk ke bagian operator. Kita lihat operatornya itu nanti ada banyak. Ada operator penjumlahan, ada operator pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo. Itu ya, pembagian ya. Nah, kita coba. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat variabel atau membuat fungsi daripada operator. Oke ya. Nah, kita lihat di sini di modul kita ada variabel, ada tipe datanya integer, variabelnya A dan B, kemudian ini ada integer, float, dan integer. Oke ya, kita coba buat seperti ini. Nah, kita kembali ke sini. Ini saya anggap kalian sudah paham ya tentang ini ya. Jadi kita hapus saja. Itu nggak usah deh, kita coba biarkan aja di situ, itu tidak masalah juga. Nah, ini kita cetak aja pembatasnya. Generate sistem, kita buat satu ini ya, satu karakter dot print. Kita cetak satu karakter print bagian operator. Oke, buat aja seperti ini, itu nggak masalah, tetap juga nanti jalan program kita, itu nggak ngaruh. Kita coba lihat hasilnya file. Oke, gitu ya. Ini
buat dihapus saja, nggak usah dibuat, langsung aja kita buat seperti ini. Deklarasikan integer bilangan tadi ya, bil 1, bil A sama dengan 100, kemudian bil B sama dengan 400. Oke, jadi ini nggak masalah ya, kita coba aja buat seperti ini. Jadi nggak usah takut ya, kenapa ada garis bawahnya itu berwarna merah. Jadi karena variabelnya itu belum kita panggil. Oke, kemudian kita buat keterangan di sini. Bil A dan bil B, dan bil B merupakan variabel. Oke, kemudian kita buat operasi penjumlahannya, integer penjumlahan ini sama dengan bilangan A, bilangan A ditambah dengan bilangan B. Ya, nggak usah takut kalau seperti ini ya, kalau masih error nggak usah takut, dan biar aja. Nah ini kita coba kita kembali ke atas lagi. Oke, jadi ini coding program kita tadi, kita coba kembali ke sini. Ini kita buat keterangannya untuk operasi penjumlahan. Ini operasi penjumlahan. Nah, kemudian integer pembagian sama dengan bil A dikurang bil B. Nah ini bukan pembagian ya, tapi pengurangan. Kemudian integer pembagian dari perkalian dulu, perkalian sama dengan bil A dikali bil B. Ini operasi perkalian. Kemudian operasi bagi. Nah, karena nanti di dalam pembagian ini yang kita dapat adalah bilangan pecahan, maka kita ganti tipe datanya float. Ya, float pembagian sama dengan float A dibagi bil A dibagi bil B. Nah gitu ya, jadi seperti ini. Dan nanti hasil pembagiannya kan dalam pecahan, jadi kita wajib kita gunakan tipe data untuk yang khusus untuk bilangan pecahan. Jadi ini operasi pembagian. Yang kemudian yang terakhir ini
modulo ya, atau sisa bagi. Nah kemudian ini kita buat integer lagi, karena nanti ini bilangannya bilangan bulat. Nah kita buat modulo sama dengan ini buat bil A persen bil B. Operasi modul. Lalu bagaimana cara kita menampilkan hasilnya? Nah kita lihat di kode program kita. Nah kita cukup membuat seperti ini. Nah yang penjumlahan, pengurangan gitu ya, kita buat seperti ini. Tampilkan hasilnya, kita tambahkan dulu komentarnya. Perintah di bawah, perintah untuk menampilkan hasil. Udah, kita cukup membuat seperti ini. Ya, membuat seperti ini. System.out.println ya udah, masukkan nilainya, nilai penjumlahan ya, nilai penjumlahan itu sama dengan ambil tadi ya, sama dengan ya, plus bil A plus T2. Kemudian kita buat lagi tanda plusnya 1, lalu kita buat plus bil B. Oke. Ini hasilnya sama dengan itu plus penjumlahan. Ya. Nah, ini kita panggil nanti di sini sesuai dengan tipe data yang kita deklarasikan di sini tadi. Ini kan penjumlahan. Nah, maka nanti di sini juga harus kita variabelnya. Gitu ya. Nah, ini penjumlahan sesuaikan dengan nama variabel yang ada di atas. Nah, ini kita copy aja sekali. Oke ya, kalau misalnya sudah, ini kita tinggal copy paste aja. Kita copy aja ya. Copy, tekan equalnya 1. Kita hitung ini, jadi udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita paste aja 5. 3, 4, 5. Baru kita ganti. Ini tadi pengurangan, ini perkalian, ini pembagian, ini modulo. Oke, baru ini juga kita ganti, ini pengurangan, perkalian, pembagian, modulo. Oke, nah jadi ini tadi ada yang kurang ya, ini tanda plus seharusnya di sini, plus juga plus. Nah ini 2 ini seharusnya plus.
depan belakangnya itu ya, double plus plus. Oke, makasih, errornya udah hilang nih. Oke ya. Dulu satu lagi iya, oke. Jadi bilangan A, bilangan B. Oke, kita lihat lagi sama dengan kali bilangan B. Oke, soal di sini ada yang kurang, titik koma. Nah, ini harus kita perhatikan satu-satu nih. Ini perkalian nih, error masih perkalian. Nah, ini perkalian. Nah, jadi kalau misalnya udah seperti ini programnya sudah benar semua nih. Oke ya. Nah, jadi ini saya jelaskan dulu sebelum kita jalankan. Integer ini merupakan tipe data, oke ya. Kemudian bilangan A itu merupakan variabelnya 100 dan 400 itu merupakan nilai daripada masing-masing variabelnya. 100 ini nilai variabel A, bilangan A, 400 nilai variabel bilangan B. Nah, kemudian ini variabelnya penjumlahan, kita ambil lagi variabel penjumlahan, variabel pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo. Nah, kemudian nanti masing-masing nilai atau masing-masing variabel yang kita buat tadi di atas, yaitu bilangan A, bilangan B, kita masukkan lagi ke dalam variabel penjumlahan. Kenapa? Karena nanti sebenarnya yang kita ambil di sini itu, ya, sebenarnya yang kita ambil di sini itu, yang kita panggil di sini itu nilainya ini. Nah, ini nilainya ini yang kita ambil sebenarnya. Tapi kan kita nggak usah masukkan nilainya, karena kita sudah bentuk tadi variabelnya ini, variabelnya. Jadi kita cukup panggil variabelnya aja, dan nilainya itu secara otomatis akan ada di sini gitu. Begitu juga yang untuk pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu masukkan nilainya, panggil variabelnya aja. Nah, ini jadi salah satu tadi caranya seperti yang saya bilang tadi di atas, bahwasannya variabel itu juga salah satu bentuk atau cara yang kita gunakan untuk menyederhanakan penulisan kode program, gitu ya. Nah, kemudian kita cetak nilainya. Oke, kita cetak nilainya. Ini untuk operasinya tadi. Nah, sebenarnya operasinya itu terjadi di sini ya. Ini sebenarnya operasinya itu terjadi di sini. Yang di sini yang kita ambil apa? Ini yang kita buat di sini tuh hanya untuk menangkap nilainya yang ada pada masing-masing variabelnya tadi. Nah, gitu ya, yang ada pada masing-masing variabelnya. Nah, itu untuk menangkap nilainya. Nah, ini sebenarnya bisa nilai 100, berarti nanti di sini nilai 100 dikurang 400. Nilai 100 dikurang 400. Nilai 100 dikali 400, nilai 100 dibagi 400, nilai 100 sisanya berapa gitu. Nah, ini sebenarnya bukan 400 ya, tapi 40 aja kita buat biar lebih gampang memahaminya. Nah, ini sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, ini semua yang di sini itu hanya menampilkan nilai dari masing-masing variabelnya. Kalau ini semua nilai bilangan A, berarti nanti muncul di sini semua nanti nilai 100, di sini semua 100. Kalau yang di sini nanti muncul yang 40 semua, 40, 40, 40, 40, 40. Dan kemudian ini diambil dari mana? Ini saya ambil dari sini, ya, dari variabel ini tadi. Variabel ini yang merupakan proses dari penjumlahan, pengurangan, atau dari masing-masing fungsi operatornya. Nah, jadi ini variabel ini sebenarnya sudah terjadi di dalamnya fungsi operatornya. Di sini untuk penjumlahan. Nah, ini proses penjumlahan sudah ada di sini. Jadi kita cukup panggil variabel yang ini tadi.
Nah, ini variabelnya yang kita panggil di sini. Jadi nanti hasil penjumlahan daripada 100 tambah 400 itu langsung di sini sama dengan 400 nanti hasilnya. Begitu juga seterusnya. Oke ya. Kita coba jalankan programnya. Kita simpan dulu, kita run. Nah, betul ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Lihat. Nah, ini nilai yang di atas tadi yang kita buat ya, nilai yang di atas tadi. Ini bilangan A. Ini bilangan A dan bilangan A. Ini semuanya 100. 100, 100, 100 dan 100. Ini diambil dari mana? Diambil dari variabel yang di atas tadi, yang ini. Nah, makanya saya bilang ini hanya untuk menangkap nilai dari variabelnya. Kemudian yang kedua yaitu B, ini bilangan B. Ini diambil dari mana? Atau ini nilainya apa? Ini 40, 40, 40, 40 dan 40. Nah, ini diambil dari mana? Ini diambil dari nilai yang di atasnya tadi, yang ini. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanya menangkap nilai, yang memindahkan nilai di sini supaya kita tahu itu nilai yang dijumlahkan itu berapa. Dan kemudian yang ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah variabel yang dimana masing-masing variabel itu nilainya ada di sini. Ini ya, ini nilainya ya, yang ini 140, 60, 4000, 2,5 dan 20. Nah, ini diambil dari mana nilainya? Ya, diambil dari operasi ini di atas tadi. Nah, operasinya terjadi dulu, kemudian hasil operasi ini disimpan di dalam masing-masing variabelnya. Kemudian variabelnya ini kita panggil di sini, dan hasilnya tadi ditampilkan di sini. Nah, ini dia. Gitu. Ya, ini hasilnya. Oke, sampai di sini sudah paham tentang penggunaan tipe data, variabel, dan fungsi operator ya. Nah, jadi ini hasilnya sudah ditampilkan, dan sebenarnya masih ada yang salah ya. Ini masih ada yang salah. Ini kan semua tanda plus ini. Ya, ini sudah benar. Ya, ini pengurangannya. Nah, ini masih tanda plus. Dan ini harus kita ganti. Itu juga yang ini. Nah, di mana kita ganti? Yang di sini. Tanda-tanda plus ini di sini. Nah, itu yang kita ganti. Nah, kita ganti ya. Ini pengurangan, kita buat kurang. Perkalian, kita buat perkalian. Kemudian pembagian kita buat bagi, dan modulnya kita buat persen. Jadi kita simpan dan kita jalankan programnya. Oke, sudah berubah ya semua. Ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa sampai di sini dulu tutorial untuk materi tipe data dan operator. Jika nanti ada yang belum bisa dipahamin atau masih bingung dengan materi atau penjelasan saya terhadap materi ini, silakan nanti dikomentari di kolom komentar yang ada pada video ini. Oke, baik, itu aja yang perlu saya sampaikan ini hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.